Halo, perkenalkan nama saya Naomi Agustin Logo, NIM 1911523, jurusan Penjaskesrek, mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem gerak berantai atau kinetic link system. Tubuh kita merupakan konstruksi dari 206 tulang belulang kerangka yang tersusun secara beraturan. Setiap tulang kerangka dipertautkan melalui sendi-sendinya. Dengan demikian, setiap tulang kerangka merupakan segmen dari anggota tubuh. Jadi, tubuh kita merupakan suatu mata rantai dari segmen-segmen atau link system. Pada aktivitas olahraga, masing-masing segmen memberi kontribusi dalam gerakan dan disebut kinetic link. Misalnya, pada gerakan melempar lembing akan terlihat peran dari setiap segmen dalam menghimpun kecepatan gerakannya pada lembing yang dilempar. Peranan dari setiap segmen mengikuti prinsip-prinsip tertentu, yaitu kinetic link. Macam gerak segmen. Setiap segmen bergerak pada persendiannya. Oleh karena itu, gerakan segmen dapat dibagi sebagai berikut. A. Gerakan tandul atau gerakan ayun atau swing. B. Satu gerakan puntir pada sumbu memanjang atau longitudinal. 2. Gerakan pundar pada poros P. Misalnya saat berlari melangkahkan kaki, tungkai kita berayun. Tungkai atas berayun pada sendi panggul, tungkai bawah pada sendi lutut. Saat kita melempar bola, lengan atas memutir pada sumbunya yang memanjang, longitudinal, sedangkan lengan bawah berputar pada sendi siku. Semua gerakan segmen lain adalah gerakan yang menghasilkan kecepatan sudut atau kecepatan angular. Seluruh segmen yang mempunyai kecepatan sudut akan menghimpun momentum sudut atau momentum angular. Dan momentum sudut ini mengikuti hukum kekekalan momentum sudut atau conservation of angular momentum. Gerak berantai dari segmen. Perhatikan seorang melempar bola. Pertama kali yang dilakukan orang itu ialah memindahkan berat badannya dari kaki belakang ke kaki depan. Jadi yang bekerja ialah tungkai terlebih dahulu. Dilihat dari tumpuannya, bagian pangkal atau yang kuat bekerja lebih dulu. Dari pangkal berturut-turut ke segmen di atas, terus sampai ke bagian ujung yaitu jari tangan. Sebagai analogikannya, cobalah pegang sebuah cemeti atau pecut atau cambuk pada pangkalnya dan saat membebaskannya akan terdengar suara yang keras. Suara itu terjadi karena ujung cemeti menghimpun kecepatan yang besar sekali sejak dari pangkalnya sehingga mampu membelah udara dengan cepat. Gerakan cambuk ini dimulai dengan mengayun terlebih dahulu ke belakang. Saat melenting ke belakang, antara segmen-segmennya terjadi hyperfleksi atau bandingan dengan panjang awal atau initial lengan dari otot saat ditarik. Misalnya, backswing saat mengayun raket sehingga kontraksibilitas otot meningkat. Begitu cambuk diayun ke depan, setiap segmen bergerak dari pangkal ke ujung. Setiap segmen bergerak dengan kecepatan makin lama makin meningkat. Pola gerakan dari cambuk ini disebut prinsip Y-like action. Pelajari juga tentang momen internya dan momentum sudut. Sama halnya dengan segmen-segmen saat orang melempar bola. Mula-mula bagian yang kuat atau tungkai bekerja lebih dahulu, kemudian bagian panggul berputar pada saat sumbu paha dari tungkai yang bertumpu, kemudian tongok atau torso berputar pada sumbu ruas tulang belakang, dilanjutkan dengan memutir atau memilih lengan atas, berikutnya memutar lengan bawah pada sendi siku, dan terakhir dengan yang menekuk pada ruas pergelangan tangan dan ujung dari segmen adalah jari-jari tangan. Mengerahkan kecepatan menurut prinsip gerak berantai. Yang pertama, mulailah menggerakkan kecepatan dari pangkal paha atau otot yang kuat atau besar. Kemudian secara berurutan dan dengan saat yang tepat, segmen berikutnya sampai ke ujung atau otot yang lemah. Dengan sendirinya, kekuatan dari segmen yang bersangkutan sangat dominan untuk menghimpun kecepatan. Setiap segmen memberi kontribusi kecepatan menurut gerakannya yang khas.
Yang kedua, perpindahan kecepatan dari segmen ke segmen adalah sebagai berikut. Setiap segmen berikutnya mulai bekerja pada saat segmen sebelumnya mempunyai kecepatan maksimal atau saat percepatan dari segmen sebelumnya atau awal berkurang atau berhenti. Pada saat itu segmen berikutnya akan bertambah. Prinsip kedua ini dapat dianalogikan dengan memindahkan perseneling mobil atau motor dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3 atau dari 3 ke 4. Saat mau memindahkan perseneling yang lebih tinggi, mobil atau motor harus punya laju atau kecepatan yang besar dengan menginjak gas. Begitu kecepatan dirasa cukup, gas dilepas, artinya percepatan dihentikan. Saat itu pula perseneling dipindahkan. Yang ketiga, makin banyak segmen yang ikut ambil bagian pada mobil 5 perseneling, makin besar kecepatan yang dihimpun atau multi-link system. Prinsip ini sesuai dengan pernyataan mengenai prestasi sebagai berikut. Dapat dirangkumkan bahwa prestasi haruslah hasil baik, kalau tidak yang terbaik, yaitu melalui persyaratan teknis. Mencapai prestasi tidak lain adalah merekayasa proses. Konsep merekayasa ini dasarnya ada pada hipotensi. Prestasi hanya mungkin terwujud apabila tenaga dikeluarkan secara bertahap dan mampu mengakumulasi hasilnya secara maksimal. Prinsip kinetic link ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula yang memberi impuls adalah segmen yang paling kuat, yang letaknya pada bagian pangkal. Pada tolak peluru bagian tersebut adalah pada tumpuan kaki yang kuat dan stabil. Yang kedua, kemudian diikuti oleh segmen berikutnya, yaitu yang mendekati dengan bagian pangkal tadi. Yang ketiga, selanjutnya secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung bergerak secara berkesinambungan. Yang keempat, pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerak initial yang diperoleh dari segmen sebelumnya atau pangkal dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya sehingga segmen yang paling akhir atau ujung menghimpun kecepatan gerakannya secara maksimal. Contoh pada clean and jerk. Perhatikan orang yang sedang mengangkat barbel. Gaya clean and jerk. Yang pertama, mula-mula lutut ditekuk agar mempunyai gaya dorong dari tungkai yang kuat. Yang kedua, pada saat ini lengan yang relatif lemah tetap lurus, artinya dengan tidak bekerja, atau otot yang lemah berarti efisiennya kecil. Yang ketiga, apabila barbel sudah bergerak oleh karena dorongan tungkai, pada saat itu berlaku hukum Newton 1, yaitu benda yang bergerak cenderung bergerak terus. Pada sifat hukum ini barulah lengan bekerja mengangkat barbel yang beratnya lebih dari sekuintal. Lengan mengangkat dengan gerakan fleksi siku tapi tidak dilanjutkan dengan ekstensi pergelangan tangan sebab terlalu berat. Yang keempat, gerakan selanjutnya ialah menopang barbel yang sudah terangkat agak tinggi dengan jalan menekuk lutut lagi agar barbel jatuh pada gelang bahu. Saat ini, barbel bisa disangga oleh otot tungkai lagi sehingga posisinya berdiri tegak dengan barbel di atas bahu. Yang kelima, bagaimana gerakan selanjutnya agar barbel dapat dipegang dengan tangan terlentang lurus di atas kepala. Kembali lagi, barbel harus digerakkan oleh tungkai yang kuat, bukan oleh lengan yang relatif lemah. Yang keenam, tekuk lutut kemudian dorong dengan ekstensi lutut atau gaya prolutif dari tungkai. Saat barbel bergerak, lengan bekerja dengan mendorong barbel ke atas. Dorongan lengan ini dapat mampu sampai ke posisi lengan ekstensi penuh sebab terlalu berat. Yang ketujuh, agar tidak mengganggu efisien lengan, cepat rendahkan badan dengan jalan membuka kaki depan belakang. Pada posisi ini, lengan bisa diluruskan hingga dapat membebani kerja lengan. Yang kedelapan, pada posisi lengan lurus di atas kepala, clean and jerk sudah 80% selesai. Tinggal kedua tungkai diluruskan dan kedua kaki membuat sikap tegak. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih.